Selamat datang di Habis Nonton episode ke-67. Sebelum kita mulai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf. Untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan Batin. Nah, gitu. Gitu. Nggak pakai latihan soalnya, Iya. spontan. Jadi semoga mabrur. Oh, kok mabrur ya, kayak naik haji ya. Semoga kembali ke Fitri ya. Kembali ke Fitri, kembali suci Ya. di Hari Raya Idul Fitri. Iya, corona juga cepat berakhir ya. Cepat berlalu, puasa yang lalu afdol puasanya. Yes. Tumben. menerima paket parcel Hampers. kurma susu 7 kurma. Pokoknya kami terima. Opor, tupat. Udah telat. Nggak apa-apa, siapa tahu ada lagi. Iya. Buat tahun depan. Siapa tahu channel ini sudah besar tahun depan. Amin. Iya, Iya. makanya ya. Langsung saja setelah bukan berbasa-basi ya, itu tulus ya. Setelah prolog tadi, kembali lagi kita di Habis Nonton setelah sekian lama ya. Iya. Jadi sebenarnya kita sering nonton ya, cuman kita nggak sempat bikin reviewnya karena waktu kita cukup tersita dengan makan. Kebanyakan makan. Iya, makan bareng ya. Jadi habis nonton sempat tertunda. Apalagi saat corona ini tidak ada film baru di bioskop, jadi kita nontonnya by streaming aja. Walaupun sebenarnya tetap banyak film-film baru yang juga menarik. Salah satunya yang akan kita review kali ini yaitu film berjudul The Wretch. Jadi The Wretch sendiri adalah film tahun 2009 asal Amerika. 19. 2019. Ya ampun ya. Udah lama nggak lihat kalender. Tahun 2019 asal Amerika, bergenre supernatural horror. Jadi ini agak-agak horror indie gitu. Kelihatan banget bukan yang tipe budget besar. Disutradarai dan ditulis oleh Brad Pierce dan Drew T. Pierce. Kalau dari nama keluarganya yang sama sepertinya mereka brothers. Dibintangi oleh John Paul Howard, Piper Kurda, Zarah Mahler, dan lain-lain ya. Jadi The Wretch ini Nggak tahu siapa mereka. ya betul, tokohnya nggak ada yang terkenal. tidak menjual tokoh. Tapi kalau nggak salah si pemeran wanitanya itu si Piper Kurda itu mungkin buat teman-teman yang masa kecilnya nonton Disney Channel, dia ada Oh. memerankan tokoh di sebuah serial di Disney Channel, si Piper Kurda. Jadi plotnya atau ceritanya itu mengikuti seorang remaja pria yang menemukan keanehan-keanehan atau keiblis-iblisan, kesetan-setanan di tempat tinggal ia bersama bapaknya, yaitu dekat hutan, dan juga harus menghentikan kekuatan jahat tersebut dari melukai tetangganya dan juga dirinya dan keluarganya gitu ya. Jadi intinya adalah ada seorang anak muda remaja pria nih, keluarganya sudah bercerai. Dia biasanya kayaknya sih ikut ibunya. Jadi pada waktu itu nih kayak lagi bagian ikut bapaknya gitu kan. Kalau orang bercerai biasanya gitu tuh, ada bagi waktu gitu. Kayak lagi libur gitu. Nah, dia ikut bapaknya. Nah, ternyata tempat tinggal bapaknya ini di hutan, dekat dengan hutan gitu. Terus dia mulai melihat keanehan-keanehan, mulai melihat kayak ada kekuatan jahat yang berasal dari hutan itu dan menghampiri tetangganya. Sehingga dia tergerak dari awal penasaran, ingin menginvestigasi, lalu ya menghentikan kekuatan jahat itu. Intinya premisnya berjalan dari sana, lalu berkembang sampai ke mana-mana. Ya, jadi karena ini review no spoiler 67.0, jadi kita nggak bisa ceritain ceritanya, tapi intinya bergerak dari sana. Dan seperti biasa, di review habis nonton, filmnya ini langsung to the point, bagus atau enggak, dan layak ditonton atau enggak. Kalau menurut kamu gimana? Bagus, bisa dibilang bagus. Sebagai film horor dia bagus, layak ditonton atau enggak? Layak.
Tapi kan bukan di bioskop ya ini ya. Iya betul, karena sebenarnya tadinya film ini mau Bioskop ditayangin di ya. bioskop, cuma karena COVID-19 jadinya Drive-in theater. ya drive-in theater kebanyakan langsung ke digital platform dan VOD gitu. Dan bahkan di tempat yang dia sempat tayang sebagai film bioskop itu dia 3 minggu pertama menjadi box office loh. Oh. Jadi cukup sukses secara finansial. Jadi kamu menurut kamu bagus ya? Bagus kok. Aku juga cukup setuju, film ini bagus. Di tengah kekeringan rilisan film saat ini, ini adalah film rilisan baru yang layak untuk ditonton. Ya. Ya, kalau emang punya langganan streaming, ya boleh banget lah nyari The Wretch. Kemungkinan besar sih ada di Netflix, nggak tahu juga ya. Kita sih punya jalur-jalur tertentu. Terserah. Usahakan menonton secara legal, tapi ya Kalau bisa. kalau bisa ya. Jadi langsung aja ke sisi positif maupun negatif dari The Wretch ini. Kalau menurut kamu gimana? Sisi positifnya nggak tahu nih sebenarnya positif apa negatif, tergantung umur yang menonton. Ya ini tokoh utamanya kan ABG. ABG ya, remaja pria. Remaja pria, terus orang-orangnya juga muda-muda ya, Betul, orang tuanya. kebanyakan tokohnya ya orang muda. Orang muda, tetangganya juga ya udah berkeluarga, tapi ya masih kelihatan muda Ya, banget. kalau gitu. tetangganya dewasa muda lah. Ya itu, ya itu muda-muda jadi masih enak dilihat, itu Oh, positif. kamu jadi memuji dari sisi positifnya Itu dulu. kemolekan tubuh mereka begitu ya. Oke. Ya. Tubuh, wajah. Oh ya, kemolekan fisik. Ya. Ya terus Jadi kalau aku simpulkan maksudnya meskipun pemerannya tidak terkenal tapi good looking. Ya. Nah, ya. Terus terus kok kayak positifnya aku nggak banyak sih ya. Iya sebenarnya ya, bilangnya bagus ya, worth it kok buat ditonton gitu. Tapi terus ada itu ya, dia ada plot twist. Jadi kan misalnya kalau film horor itu ada ternyata begitu, kayak gitu kan kita lebih seneng kan ya. ya kayak ada surprise elemennya Ya, gitu ya. itu ada. Mm-mm. Jadi aku suka itu. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Enggak, sambil kamu mikir positif dari aku ya. Kalau The Wretch ini positifnya menurut aku adalah sebagai sebuah film dia tuh utuh. Artinya adalah film ini ngerti mau arahnya kemana gitu, ngerti gitu. Bukan yang kayak film nggak jelas, aduh habis ini lompat kemana enggak. Ini dia tuh ceritanya utuh. Kelihatan banget dari twist yang ada itu memang udah disiapin di awal. Jadi yang ketika kita sampai di twist itu tuh bukan ih kok gini sih, nggak gitu. Ternyata begitu. Iya. Nah, gitu. Jadi kita kagetnya tuh nerima gitu. Kelihatan juga dari endingnya yang memuaskan gitu ya. Ending bagus. Endingnya bagus. Nggak tahu bisa dibilang memuaskan atau nggak, itu tergantung hati penonton. Nah, Khas film horor. ya, menurut kamu khas film horor ya. Intinya sih kalau menurut aku endingnya itu cukup memuaskan, cukup menggelitik, endingnya cukup menggelitik. Jadi secara cerita memang ini adalah film dengan cerita yang bagus gitu. Sebagai sebuah film ini ceritanya oke, utuh, tahu mau dibawa kemana, sehingga punya twist dan ending yang nikmat untuk ditonton. Kamu ada lagi sisi positif? Udah. Kalau aku juga harus memuji actingnya walaupun di sini pemerannya ya kita sih lumayan banyak nonton kalau film-film yang terkenal ya, tapi kalau mereka ini kita belum pernah lihat sebelumnya kebanyakannya ya. Mereka siapa? Tapi acting mereka nggak jelek, acting mereka meyakinkan. Jadi si tokoh utama itu si Ben itu diperankan oleh John Paul Howard gitu ya. Oh iya, emang anaknya ABG kayak gitu. ABG cowok ya kayak gitu, penasaran sama cewek. Kepo-kepo. Mungkin juga mudah berpindah hati, ada yang mau ya disikat sana sini gitu-gitu, ada bumbu-bumbu kayak gitunya kan ini. Karena pemerannya ABG. Dan juga yang harus aku puji adalah pemeran anak-anaknya di sini. Iya. Lucu-lucu dan bisa acting gitu. Bukan cuma sekadar eye candy membuat kita iya anak kecilnya lucu, enggak, tapi mereka bisa acting, takutnya dapet ya, ada. Jadi ada satu anak di sini
berperan sebagai tetangganya dia, Dylan itu menurut aku aktingnya oke banget. Iya, Ya. bagus. Ganteng lagi dia, Iya. gedenya kayaknya akan menjadi superstar deh. Ya itu sih kalau positifnya. Iya. Sekarang kalau negatifnya apa? Negatifnya ya yang tadi aku bilang positif, mungkin itu bisa menjadi negatif. Buat apa sih? Kan tokoh utamanya ABG gitu. Jadi karena dia ABG, jadi kan ini padahal kan ini film horor. Dia ABG, dia datang ke suatu desa, ya bisa dibilang kota kecil tempat Iya. papanya tinggal. Dia jadi kenalan sama ABG di sekitar situ. Terus ya udah adalah gitu sedikit apa, bukan spoiler sini ya, cuma ya kayak party kenalan kayak gitu-gitu. Itu yang menurutku sebenarnya nggak ada hubungannya Iya, sama benar-benar. keseram ya, Benar-benar. sama film horor gitu. Bener-bener. Nggak usah. Bukan hanya tidak berhubungan dengan keseraman ya, tidak berhubungan dengan ceritanya anjing. Buat apa? Jadi kalau menurut aku atau menurut gua, karena saya bicara dengan dia, dengan Anda berbeda. Ya udah gua aja nggak Menurut gua nggak apa-apa, lu settingnya mau anak ABG tokoh utama itu nggak apa-apa gitu. Tapi buat apa ada sisi coming of age-nya, dalam arti kayak ada dia interaksi bersama sesama remaja. Gue nggak ngerti, mungkin mau ada pesan yang disampaikan gitu kalau lu remaja yang broken home gitu ya, mungkin lu akan mengalami agak kesulitan mendapatkan teman atau bagaimana, tapi itu nggak ada sama sekali sedikit pun yang dari yang kami dapat ya. Kalau lu bisa dapat sih yang good for you gitu, yang nyambung dengan jalan ceritanya itu gitu loh. Jadi sebenarnya inti ceritanya adalah di sini udah cukup. Dia itu dinamikanya, kalau kita mau ngomong dinamika antar karakter nih ya, dia sama bapaknya, sama pacar bapaknya barunya kan, ya kan, sama tetangganya udah. Nggak usah tuh ada anak-anak muda di kota itu, yang lain tuh nggak usah, kecuali Sid yang akhirnya deket sama dia satu doang Ya, gitu kan, itu yang cukup satu aja Mallory sebenarnya. itu yang diperankan oleh Piper Kurda itu udah gitu. Di situ aja, nggak usah itu ada anak-anak lain. Ada sekumpulan anak populer Iya, lagi. yang saling ngerjain, yang party gitu. Durasi loh, lama itu loh. kayak iya kayak menu-menuhin durasi doang ya, Iya. karena tidak ada andilnya. Ya kalau mungkin yang suka nonton komik Instagram John Byrne, nah itu komplek tanpa faedah itu. Si anak-anak muda itu komplek tanpa faedah. Nggak jelas. Tidak ada gunanya untuk ceritanya, tidak ada gunanya untuk horornya. Itu sih. Itu, dan itu punya porsi yang lumayan besar lagi ya. Iya. Mungkin ada kali 1/3 film gitu. Iya, sampai- Padahal nggak ada apa-apanya gitu udah. Iya, waktu nontonin mereka kayak nunggu. Oh, jangan-jangan ini bisa kena Betul. apa gitu. Mana nggak ada. Itu ya bukan spoiler sih, ini kan kayak ngasih tau kalian. Jadi kalau pas nonton bagian itu ya nggak usah diharapin gitu. Kalau misalnya kayak kalian nonton Scream yang horor remaja itu kan, ya karena memang ya pelakunya, korbannya semua di situ-situ. Iya. Jadi ya setting remaja wajar sekali gitu. Atau kayak Final Destination Iya. gitu, itu sangat wajar gitu. Kalau ini hanya menjadi bumbu yang nggak ada benang merahnya gitu sih, itu yang paling ganggu, paling utama mengganggu itu. Mungkin ada itu kali mereka nyogok biar bisa main film. Kalau gitu bikin film coming of age, jangan bikin film horor. Terus negatifnya apa lagi? nggak ada apa, kurang ya. Kurang lah jam scare-nya. Jump scare-nya, Kurang iya. banget. Iya sih kalau menurut aku, Serem. ya sebagai film horor The Wretch ini kurang serem. Ya. Baik dari segi jump scare, atmosferik horor, ya nggak terlalu serem lah. Lebih banyak kayak, habis ini gimana nih? Udah gitu doang. Gimana nih? Gitu doang, nggak ada yang kayak itu, nggak ada yang sampai bikin lu melonjak dari Iya. kasur atau tempat duduk lu, nggak ada ya. Jadi Padahal udah matiin lampu nontonnya. iya, biar grepe-grepe. Suami istri ya kan. Jadi The Wretch itu kayak yang gue bilang di awal, dia tuh sebagai film tuh utuh, tapi sebagai sebuah film horor dia nggak utuh karena ya kehilangan banyak potensi maupun elemen surprise dan elemen horornya itu sendiri sih. Ya, jadi kalau untuk The Wretch ini kamu kasih nilai berapa? Dari 0 sampai 100. Yang kasih 70 lah.
Udah lama nggak nonton film horor, ya ini oke kok. Lumayan ya, Ya, lumayan. dibanding beberapa film horor belakangan yang kita nonton yang nggak sempat kita review. The Wretch ini termasuk yang oke, makanya kita masih usahakan review. Kalau aku kayaknya ngasih nilai 72 Wah, ya lebih. dari 100. Nah, 2 poin itu untuk aktingnya Dylan. Si anak kecil itu lucu. Cakep. Ada bayi lucu juga di situ. Iya. Yang nasibnya kalian lihat saja sendiri. Itu aja untuk habis nonton kali ini episode 67 67.0 sebuah review no spoiler dari film The Wretch. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-teman lu yang suka nonton film dan mungkin juga suka nonton film horor. Nyalakan lonceng notifikasi dan sampai jumpa lagi di episode habis nonton selanjutnya. Ciao. Dadah.